Baik, kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan acara ini bisa terlaksana dengan baik. Dan saya mohon maaf ini karena juga ada sesuatu yang tidak bisa bisa diprediksi ya. Ini kebetulan tetangga lagi nebang pohon, jadi suara ininya mudah-mudahan masih kedengaran suara saya. Jelas ya? Ya. Jadi kita bicara mengenai herbarium, dan kemarin dari data yang masuk dari Mbak Anita itu, dari sekian banyak peserta tadi itu terlihat bahwa ada memang beberapa yang sudah paham mengenai herbarium, ada yang sudah biasa, tapi kemungkinan juga ada yang kurang memahami karena mungkin awam ya. Jadi justru di sini yang harus kita selaraskan, kita samakan tadi itu ya. Jadi kalau ini definisi dari ilmiahnya tadi seperti ini, ya silakannya definisinya. Jadi sebenarnya yang ingin saya sampaikan kepada audiens di sini bahwa herbarium itu bukan berarti tanaman herba di dalam akuarium ya, bukan seperti itu. Jadi kalau lihat ininya kan herba dan rium kan gitu, seperti akuarium. Jadi wadah kaca berisi ikan dan tanamannya, ini tidak demikian. Jadi mudahnya saja bahwa herbarium adalah semacam bentukan atau sediaan atau spesimen tumbuhan dari sebagian tumbuhan yang dikeringkan dan diawetkan untuk tujuan identifikasi atau determinasi. Jadi pengertian determinasi di sini adalah untuk meyakinkan, memastikan bahwa oh ini betul jenis A gitu. Nah, nanti akan kita lihat bahwa sebenarnya beberapa materi yang ada di YouTube itu juga berbeda-beda, tergantung kepada background, pengetahuan, dan juga latar belakangnya. Betul sekali tadi itu bahwa ada peserta yang menyampaikan, saya ingin melihat bagaimana pengertian, pembuatan, dan juga pemanfaatan herbarium dari beberapa sudut gitu ya. Nah, nanti akan kita lihat secara umumnya, kemudian kita masuk ke dalam prinsip dasarnya sehingga kita bisa mengembangkan, memodifikasi sehingga herbarium ini tidak menjadi monoton, bahkan bisa menjadi sesuatu yang sangat menarik dan bahkan bisa menghasilkan uang yang cukup lumayan karena di luar negeri ini cukup menarik gitu ya. Gitu. Oke, lanjut. Nah, sekarang kalau kita lihat tujuan, fungsi, dan manfaat. Jadi tadi itu bahwa ada dua di sini kata yang penting, mengeringkan dan mengawetkan. Mengeringkan dan mengawetkan dengan tujuan tadi itu adalah untuk bisa disimpan dan untuk keperluan identifikasi atau determinasi. Jadi dua kata tadi itu menjadi kata pokok, kata kunci, mengeringkan dan mengawetkan. Bagaimana mengeringkan dan mengawetkan yang baik, itu menjadi pokok di dalam kita membuat herbarium tadi itu. Nah, kemudian dari kata kunci tadi itu sebenarnya kita bisa mengembangkan atau bisa memodifikasi SOP atau cara pembuatannya sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi yang ada. Jadi kalau dulu ngawetkannya hanya sederhana, misalnya dengan hanya menggunakan borak dan juga misalnya yang inilah yang istilahnya jadul kan gitu ya. Nah, sekarang kita bisa mengawetkan tadi itu dengan berbagai macam cara dan berbagai macam teknologi untuk mengeringkan. Jadi tidak hanya sekadar misalnya dengan matahari, mengawetkan juga gitu. Tidak hanya dengan desinfektan tertentu, tapi bisa sangat beragam. Karena nanti zat pengawetnya juga sangat beragam. Nah, tadi itu fungsinya tadi itu untuk identifikasi dan determinasi. Ya. Memastikan, membandingkan, dan membuktikan bahwa jenis yang ingin kita tanyakan ini, jenis A. Kan, gitu. Nah, terkait dengan jenis ini jenis apa, maka yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa individu tumbuhan di dunia ini itu berbeda-beda, beraneka ragam. Sehingga untuk bisa kita menyebut kepada individu yang benar,
itu diperlukan suatu kesepakatan antara seluruh manusia di bumi ini untuk menyepakati bahwa oh, individu A ini namanya ini, gitu. Nah, untuk bisa itu maka para ahli taksonomi dan klasifikasi tadi itu membuat suatu tata klasifikasi tadi itu dan menggunakan namanya bahasa Latin. Jadi bahasa Latin untuk tumbuhan itu hanya satu di dunia ini. Tapi kalau nama daerah itu bisa beragam. Jadi nanti akan kita lihat bahwa oh, nama daerah tumbuhan ini berbeda-beda kan gitu. Di daerah A namanya ini, daerah ini namanya ini. Jadi sebagai contoh misalnya, kalau di daerah Sunda itu gedang apa istilahnya? Pepaya kan gitu ya. Betul nggak? Kemudian kalau di Jawa itu pisang. Nah, ini bisa menjadi salah persepsi. Kamu habis makan apa? Makan gedang. Nah, kalau yang ngomong orang Sunda tapi yang bicaranya tadi apa? Yang makannya orang atau yang ini orang Jawa jadi berbeda. Demikian juga misalnya kata cokot dan atos kan gitu ya. Itu antara Sunda dan Jawa ternyata berbeda juga kan gitu ya. Dan itu akan menimbulkan keributan atau kontra pada saat dia berkomunikasi tadi itu. Demikian juga dengan tumbuhan. Kalau kita salah mengidentifikasi, apalagi itu terkait jenis-jenis tumbuhan yang untuk konsumsi, untuk pangan, maka itu akan menjadi hal yang sangat parah. Kalau itu terkait dengan kandungan bahan bioaktif yang kita untuk obat dan sebagainya, maka kita perlu dan mewajibkan memastikan bahwa jenis itu benar. Nah, untuk memastikan tadi itu, kita tidak cukup hanya dengan deskripsi dari buku, uraian dari buku. Karena uraian tadi itu adalah dibuat oleh manusia dan seringkali taruhlah dia benar di dalam mengukurnya, ya, benar di dalam mengukurnya. Tapi seringkali pembaca tadi itu salah mempersepsikan, salah membayangkan, sehingga tidak bisa secara real seperti apa tanamannya itu tidak bisa. Maka dengan adanya herbarium inilah diharapkan bisa memperlihatkan sosok yang sesungguhnya, walaupun sosok yang sesungguhnya tadi itu tidak seperti yang pada saat dia masih hidup. Oke, berikutnya silakan Mbak, slide berikutnya. Nah, di sini kita coba membedakan istilah-istilah, kata-kata dan juga yang berkembang di masyarakat ya. Jadi sebelum ini kita masuk dulu ke definisi. Ada istilah tumbuhan dan ada istilah tanaman. Jadi ini biasa dipakai di kalangan kehutanan. Tanaman itu adalah jenis yang sudah ditangkarkan, sudah didomestikasikan, sudah biasa dibudidayakan. Kalau tumbuhan itu adalah jenis tanaman yang belum dibudidayakan, yang dia masih liar di hutan, dan itu sangat banyak karena kita Indonesia terkenal sebagai negara mega biodiversity. Saking banyaknya tadi itu, maka kita agak sulit untuk bisa mengetahui jenisnya tadi itu, apalagi kalau bukan orang yang di bidangnya. Makanya kita belajar di sini. Jadi saya berharap sebenarnya nanti begitu selesai acara ini, minimal kita semua mengerti dan tahu bagaimana cara dan alur untuk memastikan bahwa oh, ini nanti begini, ini jenis A. Itu kalau misalnya kita tidak mampu untuk mengidentifikasi atau mendeterminasi sendiri, minimal kita bisa memanfaatkan lembaga yang kompeten. Di sini kita lihat ada istilah herbal, herbalis ya. Jadi sebenarnya herba di sini adalah istilahnya kalau di dalam biologi atau botani itu habitus. Habitus itu bentukan bentuk tanamannya ya. Jadi herba yang dimaksud di sini adalah tanaman yang tingkat rendah, tidak berkayu, tidak berbatang, dan biasanya banyak mengandung air ya. Itu definisinya. Tapi kalau dalam pengertian herbarium di sini, itu tadi adalah bagian tanaman yang kita ambil dengan
spesifikasi aturan yang lengkap untuk bisa kita identifikasi, yang kita keringkan dan kita awetkan, itu herbarium ya. Kemudian herbal itu adalah seperti tadi itu di video awal. Jadi kalau herbal di sini adalah terkait tumbuhan yang bisa dipakai sebagai obat ya. Jadi tumbuhan obat herbal. Herbalis itu ada orang yang memanfaatkan atau menggunakan herbal. Nah, Simplicia di sini, kenapa saya menyampaikan Simplicia di sini? Sebenarnya prosesnya sama dengan herbarium. Jadi herbarium itu juga dikeringkan, Simplicia juga dikeringkan, tapi Simplicia hanya terbatas untuk jenis-jenis tumbuhan yang dipergunakan sebagai bahan obat itu. Jadi dia tidak diawetkan. Simplicia dikeringkan dalam tujuan untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku jamu. Nah, apa yang sama dengan herbarium tadi itu? Nah, di sini ada istilah baru nih, jadi yang IPB yang mengeluarkan ini namanya Simpliciarium ya. Jadi adalah herbarium khusus untuk jamu. Tapi sebenarnya Simpliciarium ini bukan dalam kapasitas untuk mengidentifikasi jenis atau individu, tapi dalam kapasitas mengidentifikasi simplicianya. Jadi pengenalan bagian tanaman yang untuk obat tadi itu ya, misalnya daunnya, batangnya, umbinya dan sebagainya, itu kaitannya dengan Simplicia tadi itu. Kalau jamu itu sudah hasil olahannya tadi itu, apakah nanti dia dibikin serbuk atau diekstrak dan sebagainya, follow up dari yang Simplicia. Demikian juga dengan obat tradisional, itu follow up-nya lagi. Dan di sini obat tradisional adalah tumbuhan obat yang dia belum mempunyai analisis klinisnya. Jadi obat tradisional di sini bukan berarti bohong, tidak. Dia berkhasiat obat, tapi secara empiris. Leluhur kita, orang-orang tua kita itu adalah orang-orang yang sangat hebat. Dia biasa hidup di alam, biasa bersatu dengan alam, dan sudah mengetahui mana tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat obat. Nah, itulah secara empiris, tapi belum dianalisa secara ilmiah, secara klinis. Tumbuhan obat yang sudah dianalisa itu namanya fitofarmaka ya. Sedangkan kalau obat modern tadi itu adalah obat sintetik. Nah, ini di awal untuk bisa membedakan. Jadi sebenarnya saya berharap bahwa peserta di sini nantinya tidak hanya sekedar mengeringkan dan mengawetkan. Kalau kaitannya dengan herbarium, dia harus tahu mengambil bagiannya itu apanya, berapa besar, berapa banyak dan sebagainya, supaya dia memadai untuk diidentifikasi. Kalau dia ngambil untuk dikeringkan, untuk Simplicia apa saja yang harus diperhatikan? Berarti di sini karena untuk dikonsumsi tidak boleh diawetkan, gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Nah, ini kita masuk tadi ke herbarium ya. Untuk bisa mengeringkan supaya herbarium itu awet tadi itu, maka herbarium tadi itu harus dikeringkan. Jadi harus dikeringkan tadi itu, kembali teknologinya banyak, beragam. Silakan Anda semua bisa menggunakan teknologi yang manapun dan juga memanfaatkannya untuk tujuan ini. Tapi yang terpenting bahwa kekeringan herbarium itu harus sampai kandungan airnya di bawah 5%. Ya, di bawah 5%. Nah, bagaimana ciri sederhana? Pak Edi, susah dong kalau kita harus menganalisa 5% kandungan airnya. Ciri yang termudah secara konvensional untuk mengetahui bahwa dia kandungannya itu kurang dari 5%, maka awetan tersebut atau tanaman tersebut, kalau dia daun misalnya, tapi kalau yang mau dipakai herbarium jangan dirusak ya. Ini contohnya aja kalau misalnya jamu tadi itu, Simplicia. Contohnya kandungan di bawah 5% itu kalau kita kremes, itu hancur dia. Ya. Jadi kalau misalnya daunnya tadi itu kita kremes dia masih tidak hancur, itu berarti masih lebih dari 5%. Demikian juga batang, kalau kita potek patah, tidak
ada juga yang tidak patah gitu. Nah, yang patah tadi itu yang mudah, yang getas itu berarti sudah di bawah 5%. Nah, begitu sudah terkeringkan, maka yang berikutnya adalah yang tahapnya juga sangat penting adalah mempertahankannya tadi itu supaya tetap di bawah 5% tadi itu. Karena kita tahu misalnya di beberapa daerah kelembapannya cukup tinggi. Di beberapa daerah misalnya memiliki udaranya tadi itu mikrobanya cukup tinggi kan gitu. Jadi kalau digabungkan tadi itu kandungan mikroba tinggi, kelembapan tinggi, suhu tinggi, habislah itu herbariumnya kan gitu ya. Jadi oleh sebab itulah begitu sudah dikeringkan sampai di bawah 5%, maka spesimen tadi itu harus disimpan di tempat yang kedap, yang tidak dimungkinkan lagi masuknya udara atau yang menyebabkan masuknya udara tadi membawa kelembapan dan juga membawa mikroba. Itu yang pertama. Nah, mikroba atau juga jadi ada dua di sini yang menyebabkan rusaknya, nanti di bawah disebutkan tadi itu terkait dengan mikroba dan proses degradasi dari organik. Mikroba tadi itu tidak akan bisa apa-apa, tidak akan bisa merusak spesimen, tidak akan bisa merusak herbarium kalau tadi itu suhu kandungan air di herbarium tadi itu tidak lebih dari 5%. Jadi walaupun dia menempel di situ, dia nggak bisa makan, itu terlalu kering dan dia juga tidak bermetabolisme dengan baik sehingga paling mikrobanya dorman. Oleh sebab itulah kalau misalnya kondisi lingkungan kemudian lembab tinggi dan itu diserap oleh herbarium yang tadinya sudah kering dan dia menjadi kandungannya di atas 5%, maka mikrobanya bisa bangun dan akhirnya bisa jamuran kembali. Demikian juga dengan degradasi bahan organik. Degradasi bahan organik misalnya penguraian karbohidrat, penguraian tadi itu menjadi gula, menjadi yang lebih rendah lagi dan sebagainya, itu akan terjadi kalau kandungan airnya di atas 5%. Jadi kalau dia di bawah 5%, istilahnya dia aman. Cuma juga harus hati-hati di sini bahwa spesimen organik, jadi tumbuhan, satwa dan sebagainya itu adalah spesimen organik. Dan kita tahu bahwa spesimen organik itu mengandung bahan-bahan organik yang diperlukan oleh makhluk hidup, termasuk dalam hal ini mikroba dan serangga. Oleh sebab itu kalau misalnya kita tidak tutup dia dengan rapat, bisa masuknya serangga, maka kayak saya punya spesimen satwa, habis dia dimakan kutu, dia habis dimakan oleh serangga kecil. Nah, itu yang harus hati-hati juga ya. Demikian juga tanaman tadi itu bisa diserang oleh hama. Yang berikutnya adalah yang kedua terkait dengan komponen yang lengkap untuk diidentifikasi. Jadi untuk mengambil bagian tanaman tadi itu, maka sebenarnya kalau Anda sebagian sudah belajar mengenai dendrologi dan taksonomi, dan yang belum makanya akan saya kasih tahu di sini bahwa bagian tumbuhan yang dijadikan sebagai penciri atau pembeda tadi itu adalah daunnya ya. Daunnya tadi itu terkait dengan bentuknya, terkait dengan pertulangan daunnya, terus ketebalannya, ukurannya dan sebagainya tadi itu. Demikian juga dengan tipe percabangan ya. Tipe percabangan di sini dia tadi daunnya daun majemuk apa daun tunggal. Kemudian yang berikutnya lagi tipe percabangan atau filotaksisnya, tata letak daunnya seperti apa, itu juga mencirikan dari jenis tanamannya. Dan sebenarnya yang paling mudah untuk diidentifikasi itu adalah bunga dan buah. Cuma bunga dan buah tadi ini agak sulit didapat di lapang ya, misalnya di hutan. Tidak setiap saat bunga dan buah itu ada. Dan di dalam pengambilan daun dan tipe cabangan ini, kita harus memilih daun yang dia sudah dewasa atau tua supaya jangan sampai misalnya kita ngambil daun muda, pada saat kita bawa terus dia menjadi keriput atau juga busuk karena terlalu muda. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian ini yang ketiga, memiliki data-data pengambilan spesimen. Jadi pada waktu kita mengambil spesimen tadi itu, jangan lupa kita mengambil data-datanya, kawasannya, lokasinya, dan bagusnya sekarang kalau bisa dengan GPS ya, terus DPL-nya, kemudian hari, tanggal,
kemudian siapa yang ngambil dan sebagainya, itu selengkap-lengkapnya. Semakin lengkap itu akan semakin baik, karena pada suatu saat kita memerlukan spesimen tersebut, maka kita bisa mengaksesnya kembali gitu. Dan kemudian yang tidak kalah penting adalah nama daerah atau nama lokal. Nah, nama daerah atau nama lokal ini bisa kita jadikan sebagai awal untuk kita tadi itu mencari berdasarkan pembanding studi literatur tadi. Oh, coba kita cari nama lokal ini di daerah A atau di kawasan hutan ini. Nah, itu bisa juga untuk memudahkan di dalam kita mengidentifikasi atau mendeterminasi. Baik, selanjutnya. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi itu, bahwa bagian tumbuhan yang kita ambil tadi itu jangan dari bagian tumbuhan yang rusak atau hilang sebagian, atau morfologinya tidak jelas terlihat. Misalnya kayak tadi itu kan ada daun, ada batangnya. Jadi usahakan batangnya tadi itu yang bagus, yang tidak dimakan serangga atau tidak jamuran dan sebagainya. Dan komponennya lengkap tadi, daunnya atau percabangannya, kalau ada bunganya atau buahnya bagus. Jadi sebenarnya apa yang saya sampaikan di sini terkait dengan analisis vegetasi di hutan ya. Nanti ada juga kalau misalnya hanya sekedar, di belakang nanti akan saya jelaskan, sekedar membuat herbarium, jadi terutama misalnya untuk proses pembelajaran dan sebagainya, maka pembuatan herbarium tadi itu bisa dibuat dengan sangat perfect, dengan sangat baik. Tapi kalau kaitan untuk tadi itu keperluan survei analisis vegetasi di hutan, maka kita nggak bisa mengolahnya dengan sedemikian detail karena pasti akan menghabiskan waktu ya. Nah, ini yang ketiga, ini terkait dengan proses pengambilan atau pembuatan herbarium di hutan ya. Jadi mulai dari proses pengambilan di hutan, kemudian juga menyimpannya sementara selama proses di hutan, itu membutuhkan penanganan yang bagus, karena bagian tanaman yang kita bawa tadi itu akan rusak kalau tidak ditangani dengan baik. Oke, berikutnya. Nah, kembali seperti yang di awal tadi itu, bahwa sebenarnya herbarium ini adalah untuk memberikan gambaran kepada orang bahwa ini loh tanamannya, sosok realnya, kan gitu ya. Jadi kalau tadi di buku kita belajar mengenai deskripsi, oh tanaman A misalnya, ukuran daunnya sekian, percabangan sekian, tanamannya bentuknya habitus ini dan sebagainya, kita masih tidak bisa membayangkan. Begitu kita disodorkan herbarium, nih kan gitu ya. Oh, situ sudah terlihat semua karena itu adalah sosok realnya. Tapi kelemahannya apa? Kelemahannya bahwa kita tidak bisa menghadirkan sosok pada saat dia masih hidup. Jadi sosok 3 dimensinya atau pada saat dia segar bugar itu tidak bisa dimunculkan. Walaupun sebenarnya nanti dengan perkembangan ilmu pengetahuan, insya Allah kita bisa mengawetkan tanaman tadi itu dalam kondisi real 3 dimensinya, kondisi bugar, tapi maksudnya tidak dalam kondisi dipres gitu, kering. Dan kalau dipres dan kering tadi ini warnanya juga kita tidak tahu nih yang kedua ya. Jadi kita tidak bisa melihat warna real tanaman tersebut, daun tadi warna apa dan sebagainya, itu tidak bisa terlihat. Tapi minimal sosoknya, apakah daunnya berbulu, ketebalannya gimana, ukurannya gimana dan sebagainya, itu masih kita bisa lihat. Dan itu sangat cukup sebenarnya untuk bisa mengidentifikasi suatu jenis gitu. Nah, kelebihan herbarium apa? Ya tadi itu, bahwa kita mampu menghadirkan sosok yang real, yang sebenarnya dari individu yang dimaksudkan tersebut. Dan ini bisa menjadi pembanding atau pembukti dari suatu deskripsi taksonomi atau identifikasi. Jadi kalau misalnya, ini sangat penting sekali kalau misalnya suatu perusahaan ingin mengembangkan misalnya jahe merah. Ini benar nggak jahe merah kan gitu ya. Nah, misalnya untuk itu makanya dia harus memberikan sampel tadi itu misalnya ke Bogor, herbarium Bogoriensis taruh sana. Oh bukan Pak, ini jahe gajah misalnya. Oh ini jahe emprit misalnya. Nah itu karena nanti ada perbedaan-perbedaannya dan sebagainya tadi itu.
pembanding di situ maksudnya ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah tadi itu yang saya katakan tahapan, bahan alat, proses, dan teknik dalam pembuatan herbarium. Pada saat kita ini adalah yang saya uraikan di sini terkait dengan pembuatan herbarium pada saat kita survei ke hutan. Pada saat kita melakukan survei analisis vegetasi di hutan. Jadi sebagai gambaran untuk Bapak, Ibu, Saudara yang belum pernah ke hutan, kalau kita ke hutan untuk misalnya survei potensi atau sebagainya, potensi biodiversitas dan sebagainya, maka kita lakukan analisis vegetasi. Maka biasanya untuk bisa mendapatkan data yang valid, itu kita harus mengambil sampel dalam ukuran dan jumlah yang sangat besar. Oleh sebab itulah makanya dalam satu hari itu kita bisa diwajibkan untuk mendapatkan, ini mohon maaf ya, jadi kalau ini masalah kehutanan, jadi kita harus mensurvei itu 10 transek kan gitu ya, 10 jalur. Satu jalur itu bisa terdiri dari 10 sampai 12 petak. Satu petak itu mulai dari yang kecil ya, mulai dari yang 2x2, 5x5, 10x10, 20x20, itu banyak sekali. Oleh sebab itulah satu tim tadi itu terbagi menjadi kita, si pencatat, kemudian ada satu orang khusus, itu namanya pengenal pohon. Nah, pengenal pohon ini yang dia mengenali pohon-pohon tadi itu berdasarkan bahasa daerahnya, bahasa lokalnya. Nanti ada satu orang lagi, dia berperan sebagai perintis. Jadi membuat jalur lurus misalnya ke utara. Jadi setiap kali 20 meter kita buat petak lagi, analisa lagi, kita ambil sampel-sampelnya. Nah, nanti ada khusus orang untuk mengambil sampel herbarium. Nah, pada kondisi seperti ini, satu orang tadi itu dia berusaha untuk mengambil sampel tadi itu, contoh dari daun dan tadi itu percabangannya, kalau ada bunga dan buahnya. Kalau misalnya tidak ada ranting atau cabang atau daun yang pendek, maka dia harus manjat itu pohon yang itu, sehingga berat juga itu untuk bisa mendapatkan sampel seperti tadi itu. Nah, oleh sebab itu seringkali untuk mendapatkan herbarium ini, spesimen ini di hutan tadi terkait dengan analisis vegetasi sangat berat kan gitu ya. Jadi kalau Bapak, Ibu atau Saudara lihat bahwa pembuatan herbarium untuk analisis vegetasi tadi itu sedemikian efisien dan efektifnya, sehingga kadang-kadang itu hanya daunnya saja dapatnya gitu ya. Tapi kalau memang dia sudah ahlinya tadi itu, dia sudah tahu, oh daun ini, tanaman ini kan gitu ya. Nah, itu juga dibawa untuk diganti pakai sebagai sampel. Tapi nanti berbeda lagi kalau penggunaannya itu adalah misalnya guru biologi untuk mengajarkan kepada muridnya membuat herbarium. Maka penanganannya ya harus yang terbaik, yang sempurna. Sterilisasinya juga yang terbaik. Gitu. Sehingga kita bisa mendapatkan portofolio herbarium yang optimal. Nah, kita lihat di sini bahwa pengambilan spesimen herbarium pada survei di hutan itu alat-alatnya ini yang penting adalah gunting stek, karung plastik besar, terus juga label. Jadi label di sini untuk memberikan label bahwa ini adalah spesimen dari lokasi A, dari petak A ini dan sebagainya. Kemudian kita masukkan kantong plastik. Yang terpenting di sini bahwa spesimen tadi itu tidak rusak ya, jadi aman di kantong plastik dan itu digotong. Itu di lapang tuh hanya itu saja. Ambil spesimen, kasih label, catat, terus juga lokasinya di mana itu dicatat semua. Kemudian dimasukkan dalam kantong plastik besar. Itu. Nah, yang kedua itu adalah pengelolaan sementara pada saat kita di base camp, pada saat malam hari. Ya, pada saat malam hari itu kita nggak bisa santai-santai. Bahan dari spesimen herbarium yang kita dapat siang hari tadi itu, kalau misalnya satu petak kita mendapat 20 jenis saja, kalau 10 petak, 12 petak, 10 kali 10 udah 200 jenis ya, 400 ya. Nah, kita akan mendapatkan banyak spesimen yang tadi itu harus kita pilah mana yang baik dan sebagainya. Kemudian kita
olah sementara. Jadi untuk mengolah sementaranya, bahwa bagian tanaman tadi itu bisa kita jaga kekeringannya. Kalau misalnya kondisinya di base camp tadi itu banyak tempat terbuka, ya bagusnya dijemur ya dengan menggunakan sasak bambu. Kenapa sasak bambu? Sasak itu adalah alat pengepres di dua sisi yang model bergerigi tadi itu. Tujuannya adalah supaya si herbarium tadi itu tidak karuan bentuknya ya, jadi dia terpres dengan baik tadi itu gitu. Dan yang banyak di lapang itu adalah bambu, jadi sederhana kita menggunakan bambu gitu. Nah, bisa dijemur tadi itu kalau memang misalnya di hutan tadi itu sedemikian lebat dan kita berada di bawah tegakan yang lebat, di bawah tegakan hutan primer, dan kita membuat tenda di sana, tidak dimungkinkan untuk menjemur, maka herbarium tadi itu harus kita sterilkan dengan alkohol. Jadi kita semprot dengan alkohol, kita taruh di koran, masukkan sasak, masukkan ke dalam kantong plastik. Nah itu dia dalam kondisi basah tapi steril. Basahnya juga karena basah alkohol dan dia terjaga di situ aman dan tidak menyebabkan pembusukan. Oke, selanjutnya. Silakan slide selanjutnya. Nah, ini juga kita lihat bahwa bagian bunga dan sebagainya tadi itu harus kita angin-anginkan. Jadi kalau tadi itu baik, makanya model bagusnya kayak model itu karung jadi yang untuk jaring lah, model jaring gitu ya, biasanya untuk spesimen atau ini tadi itu model jaring. Jadi misalnya kalau untuk jenis simplisnya tadi itu batang-batang besar dan sebagainya tadi itu, atau buah atau bunga, kita masukkan dalam kantong jaring tadi itu supaya terus kemudian kita gantung, kena angin dan dia biasa kering gitu ya. Karena kalau dia sampai tertutup basah lembab dan itu akan menyebabkan busuk. Nah, kemudian yang selanjutnya, bahwa begitu kita kumpulkan herbarium tadi itu di hutan tadi itu dan akan kita bawa pulang, proses membawa dari hutan sampai pulang itu kadang-kadang memerlukan beberapa hari. Nah, kalau kita tidak menanganinya dengan benar, maka begitu kita sampai rumah sudah rusak semua itu tadi itu. Oleh sebab itulah maka tadi itu, begitu semua herbarium yang kita tadi itu sudah disimpan sementara itu, kita buka lagi, kita lihat mana yang busuk tadi itu kita buang, kita masukkan koran lagi yang kering, kita semprot lagi dengan alkohol yang rapi semuanya. Terus kemudian kembali ke tadi itu kita masukkan dalam kantong plastik dan benar-benar kita kasih alkohol yang banyak semuanya. Jadi pada waktu menyemprot herbariumnya tadi itu, spesimennya juga yang basah kuyup, demikian korannya dan sebagainya, sehingga benar-benar basah dan itu kita masukkan dalam kantong. Nah, kantong plastik tadi itu kita kita selotip dengan kuat, kemudian kita kasih label. Cuma yang harus diperhatikan juga kalau misalnya kita membawa spesimen, istilah spesimen itu bagian bandara tadi itu, terutama karantina, itu akan sangat berhati-hati karena mereka menganggap bahwa spesimen itu sesuatu yang dalam tanda kutip itu penting, bahaya dan sebagainya gitu ya. Jadi kita harus wajib mengurus surat-surat izinnya, herbariumnya, izin karantina dan sebagainya tadi itu. Kalau nggak akan bisa lewat itu. Oke, lanjut. Nah, ini pengelolaan jadi pengelolaan herbarium tadi itu, begitu kita sudah sampai kampus atau rumah tadi itu harus cepat kita buka ya kembali tadi itu. Dan kemudian sering kali bahwa makanya di dalam pengambilan contoh spesimen tadi itu sebaiknya jangan cuma satu, baiknya 2 atau 3 gitu untuk cadangan kalau ada spesimen yang rusak parah. Jadi seringkali dalam proses pembawaan yang bawa tadi itu dengan waktu yang agak panjang, beberapa jamuran atau rusak dan sebagainya, bahkan